Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu teman-teman. Ketemu lagi dengan kami di Jalan Amrita. Malam ini hari Sabtu 28 Februari 2026. Kita pengen jalan-jalan lagi menuju Malioboro, dimana kita pengen melihat suasana terkini di malam hari ini. Dimana malam ini ada beberapa event ya, yaitu PBT ke-21 di Kampung Ketandan. Kemudian ada Basar UMKM di teras Malioboro 1 dan Karnaval Imlek yang dipusatkan di kawasan titik 0 km Yogyakarta. Nah, di video nanti kita akan melihat suasana di kawasan titik 0 km Yogyakarta dan arena PBT ke-21 di Kampung Ketandan Yogyakarta. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa intensitas curah hujan yang tinggi di kota Yogyakarta dan sekitarnya cukup berpengaruh terhadap berbagai aktivitas ya, khususnya di kota Yogyakarta. Tidak terkecuali aktivitas wisata di kawasan Malioboro. Dan kalau kita lihat malam ini juga turun hujan, bahkan sore tadi hujan turun dengan sangat lebat. Nah, bagaimana situasi terkini kota Yogyakarta, khususnya Malioboro, di mana pada malam hari ini ada event Karnaval Imlek ya. Ya, teman-teman ikuti perjalanan kami di Malioboro, Yogyakarta. Nah, teman-teman, saat ini kita masih berada di Jalan Wijilan ya. Dan selanjutnya kalau kita perhatikan di depan kita ini ada pintu gerbang unik atau Plengkung, yaitu Plengkung Tarunosuro atau Plengkung Wijilan. Jadi pintu gerbang ini merupakan salah satu pintu keluar masuk Benteng Baluwerti Keraton Yogyakarta. Nah, di depan kita ini adalah alun-alun utara Yogyakarta, teman-teman. Dan saat ini alun-alun utara telah direvitalisasi oleh Keraton Yogyakarta mulai tahun 2022 dan menjadi hamparan pasir lembut ya. Dan mengembalikan fungsinya sebagai halaman depan keraton yang sakral, bukan lagi ruang publik yang bebas. Dan area ini difungsikan kembali sebagai bagian dari sumbu filosofis serta dibatasi untuk aktivitas komersial ya. Nah, dari jalan alun-alun utara saat ini kita berada di Jalan Pangurahan ya. Nah, perlu diketahui bahwa Jalan Pangurahan dulunya bernama Jalan Trikora. Namun seperti jalan-jalan yang lain yang terletak di garis imajiner sumbu filosofi Yogyakarta, pada tahun 2013 namanya dirubah menjadi Jalan Pangurahan. Nah, teman-teman, di depan kita ini adalah suasana di kawasan titik 0 km Yogyakarta. Dan perlu kami sampaikan ya bahwa saat ini titik 0 km Yogyakarta sedang diselenggarakan event Karnaval Imlek 2026 dalam rangka Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta ke-21 ya. Nah, yang menarik di sini justru antusias dari para peserta karnaval maupun penontonnya ya. Dimana meski tadi diguyur hujan dengan intensitas yang cukup lebat ya, dan sampai sekarang masih turun hujan, namun terlihat tidak menyurutkan semangat para peserta maupun penonton yang hadir di acara ini ya. Para peserta dari karnaval di malam hari ini. Bersama-sama kita akan mengabadikan gambar momen malam hari ini. Baik. Dan bersama-sama kita berikan senyum terbaik pada perayaan Imlek tahun 2026 di Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta ke-21. Kita boleh hitung 3, 2, 1. Mohon izin boleh melihat ke arah.
bahasa Inggris. Oke Kak, terima kasih atas waktunya ya. Sukses selalu Kakak berdua. Terima kasih kembali. Keren Kak, makasih. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan berjalan ke arah utara meninggalkan kawasan titik 0 km Yogyakarta ya. Dan di sebelah kanan kita ini adalah Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta. Kemudian di sebelah kiri kita ini adalah Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta. Nah perlu kami sampaikan bahwa Benteng Vredenburg dibangun pada tahun 1787 dan benteng ini dulunya bernama Rustenburg ya, yang berarti benteng peristirahatan. Namun gempa hebat melanda kota Yogyakarta pada tahun 1867 dan benteng tersebut runtuh. Nah benteng Rustenburg kemudian dibangun kembali dan namanya dirubah menjadi Vredenburg, yang berarti benteng perdamaian, sebagai simbol perdamaian antara Belanda dan Keraton Yogyakarta saat itu. Dan perlu diketahui pula bahwa benteng Vredenburg telah resmi menjadi museum sejak 23 November 1992. Museum Benteng Vredenburg ini memiliki beberapa diorama sejarah Indonesia, mulai dari masa perjuangan sebelum proklamasi kemerdekaan hingga masa Orde Baru. Nah teman-teman, saat ini kita masih berada di Jalan Margomulyo, kawasan Malioboro, dan di sebelah kiri kita ini adalah Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta ya. Nah selanjutnya kalau kita perhatikan ya, di depan kita ini ada tugu ya. Jadi tugu ini tingginya 1,5 meter dengan jam bundar yang berdiameter 45 cm ya. Nah tugu ngejaman ini adalah monumen jam kota bersejarah yang dibangun pada tahun 1916, sering disebut dengan Stadsklok, yang terletak di Jalan Margomulyo ya, dan didirikan Belanda untuk memperingati 1 abad kembalinya kekuasaan mereka di Jawa. Nah tugu ini menjadi penanda waktu ikonik, saksi sejarah, dan bagian dari cagar budaya. Nah kita terus berjalan ke arah utara teman-teman. Di sisi barat jalur pedestrian Jalan Margomulyo ya. Di sebelah kiri kita ini ada Hamzah Batik. Nah Hamzah Batik ini adalah pusat batik kerajinan dan oleh-oleh terbesar di Yogyakarta yang berlokasi di Jalan Malioboro. Nah di Hamzah Batik ini dijual berbagai jenis kain ataupun baju batik, kemudian kerajinan tangan, souvenir, jajanan tradisional, hingga barang-barang jadul ya. Nah selanjutnya dari Hamzah Batik, di depan kita, di sebelah kiri kita, ini ada teras Malioboro 1. Dan kalau kita perhatikan, saat ini teras Malioboro 1 sedang ada event ya, yaitu Basar UMKM. Nah di depan teras Malioboro 1 ini ada Pasar Bringharjo, yaitu pasar tradisional salah satu yang tertua dan terbesar di Yogyakarta yang didirikan pada tahun 1758. Nah teman-teman, inilah suasana Malioboro malam ini ya. Meski turun hujan dengan durasi yang cukup lama dan intensitas hujan yang lebat, namun terlihat saat ini masih cukup ramai ya suasananya. Nah perlu diketahui bahwa saat ini kita berada di Jalan Margomulyo ya. Nah Jalan Margomulyo membentang dari perempatan Suryat Majan atau Toko Batik Terang Bulan sampai dengan titik 0 km Yogyakarta sepanjang kurang lebih 550 meter. Beberapa pusat bisnis maupun tempat wisata yang menarik
yang terletak di Jalan Margo Mulyo, antara lain ada Pasar Beringharjo, Teras Malioboro 1 Hamzah Batik, Teras Malioboro Ketandan, kemudian ada Pasar Sore, Benteng Fredebak, Gedung Agung Yogyakarta, dan titik 0 km Yogyakarta. Nah, Jalan Margo Mulyo ini sebelumnya bernama Jalan Ahmad Yani ya. Namun seperti tadi, Jalan Panguraan atau Jalan Trikora, pada bulan Januari 2013 pemerintah kota Yogyakarta mengganti nama Jalan Ahmad Yani menjadi Jalan Margo Mulyo dengan tujuan mengembalikan nama ke nama jalan aslinya, serta untuk mengembalikan makna filosofi sebagai ciri khas kota Yogyakarta. Nah, di depan kita ini ada perempatan, namanya perempatan Ketandan. Nah, di sebelah kanan kita ini ada Kampung Ketandan yang ditandai dengan keberadaan gapura unik, yaitu gapura Kampung Ketandan. Nah, Kampung Ketandan ini adalah kawasan pecinan atau Chinatown bersejarah di jantung kota Yogyakarta yang menjadi pusat perdagangan dan saksi akulturasi budaya Tionghoa, Jawa, dan Eropa sejak abad ke-19. Nah, Kampung Ketandan sendiri berdiri sejak awal abad ke-19. Kawasan ini didirikan oleh Tan Ji Sing, seorang kapiten Tionghoa yang dipercaya oleh Sultan Hamengkubuwono III. Nama Ketandan ini berasal dari kata tondo atau pejabat penarik pajak yang diberikan oleh Sri Sultan kepada etnis Tionghoa di daerah tersebut ya. Nah, inilah gapura Kampung Ketandan yang merupakan gerbang ikonik bergaya arsitektur Tionghoa berwarna merah mencolok yang menjadi penanda masuk ke kawasan pecinan di Malioboro, Yogyakarta. Nah, teman-teman, inilah suasana Bazar Kuliner PBTY Pekan Budaya Tionghoa ke-21. Bazar kuliner ini terdiri dari 172 tenan, 142 tenan diantaranya kuliner halal, dan 30 tenan merupakan kuliner non-halal. Nah, Bazar kuliner ini menyajikan berbagai macam kuliner, mulai dari street food sampai dengan makanan tradisional khas Tionghoa. Nah, selain berbagai macam jenis kuliner, di sini juga dijual berbagai pernak-pernik Imlek ataupun hiasan khas Tionghoa. Selamat malam. Bakso mekarnya Kak. Oh, itu harganya dari berapa aja, Mas? 35.000. Yang mentai sama moza 40.000. Oh, keunggulan tempat Masnya dibanding bakso-bakso yang lain yang ada di Jogja ini apa kelebihannya? Ini baksonya besar Kak, nanti dimekarin kayak bunga. Juga estetik juga ya, Mas ya? Dan juga estetik karena seperti bunga juga ya? Iya benar. Oh, kalau untuk proses pembuatan bakso mekar jumbo ini membutuhkan waktu berapa lama? 5 menit aja udah jadi Kak. Jadi dimekarin dulu soalnya. Sebelumnya kan bulat dulu, nanti dimekarin dulu. Kurang lebih 5 menit untuk penggorengannya. Lalu bagaimana antusias pembeli di hari Sabtu malam Minggu ini yang beli bakso mekar jumbo di tempat Masnya? Maaf Kak, nggak kedengeran Kak. Maaf. Bagaimana antusias pengunjung yang membeli? Bagus banget di PBTY ini Kak. Terima kasih untuk para pengunjungnya. Meskipun Jogja tadi sempat diguyur hujan tak lebat ya Mas ya? Iya, aman Kak, masih
Untungnya masih rame nih. Mari, makasih ya Kak. Mohon maaf, dengan Mas siapa? Angga. Makasih ya, selamat Ya. malam. Nah, beberapa kuliner yang dijual di sini antara lain ada aneka makanan laut ya, seperti kerang bakar, kemudian ada cumi bakar ya. Nah, kemudian di sini juga dijual berbagai makanan street food lainnya, seperti sosis keju panjang dan chicken roll. Oh iya Kak, makasih. Nah, selain aneka kuliner street food, di sini juga dijual kuliner khas Tionghoa. Di sini ada namanya choy pan. Nah, choy pan atau cai kue ini adalah jajanan tradisional khas Tionghoa, Hakka atau Teochew ya, yang sangat populer di Kalimantan Barat, khususnya di Pontianak dan Singkawang. Berupa kue kukus dengan kulit tipis kenyal dari tepung beras atau tapioka, kemudian berisi sayuran seperti bengkoang, kucai, atau talas, serta disajikan dengan taburan bawang putih goreng dan saus sambal. Nah, choy pan adalah salah satu kuliner wajib yang ikonik dari Kalimantan Barat dan disukai karena rasanya yang gurih, ringan, dan segar. Katanya family apa sih? Banyakin bawangnya. Oh, boleh. Sausnya mau langsung apa bisa? Bisa aja. Selamat malam Kak. Maaf nih ya, kakak siapa? Kakak Adel. Sebagai salah satu UMKM yang berjualan di BTY 2026 ya Kak ya? Iya. Lalu di hari Sabtu malam minggu ini tempat kakaknya berjualan apa aja produknya? Ada choy pan, manisan, cikrol, sosis panjang, sama cumi bakar. Oh, kalau untuk choy pan ini dari mana sih Kak asalnya? Dari Pontianak. Lalu kalau untuk choy pan sendiri ya, terbuat dari bahan apa aja? Dalamnya itu ada beruang sama ebi. Ada kucai juga, ada ayam. Kalau luarnya dari tepung tapioka sama beras. Oh, kalau untuk choy pan sendiri apakah termasuk makanan tradisional di daerah Pontianak Kak? Iya, khasnya Pontianak itu choy pan. Lalu kalau untuk proses pembuatannya membutuhkan waktu berapa lama Kak? Kalau proses pembuatannya membutuhkan waktu berapa lama? 2 menit. Wow, ini banget ya, cepet banget ya Kak ya. Untuk satu porsinya berapa Kak harganya? Isi 5. Oke Kak, makasih atas waktunya, sehat selalu. Nah, kemudian ini ada kuliner street food lainnya dengan bahan utama ayam yang dimasak dengan berbagai macam menu. Antara lain ada ayam lada hitam, kemudian ayam manis pedas ya. Jadi ayamnya ditusuk seperti sate teman-teman ya. Kemudian ada sosis barbeque dan lain-lain. Nah, kemudian bergeser di sebelah timur, di sini ada Korean Grill Street Food.
Antara lain ada kimchi beef roll, kemudian ada prawn kushiyaki ya. Nah, kimchi beef roll ini adalah jajanan viral ala Korea, berupa daging sapi iris yang umumnya short plate ya, yang digulung bersama kimchi, jamur enoki, dan terkadang sosis lalu dipanggang hingga matang. Museum ya, Pak? Bener nggak? Bagian museum tadi. Nah teman-teman, waktu sudah semakin malam ya, dan saat ini sudah hampir menunjukkan pukul 11 malam. Selanjutnya kita akan coba berjalan ke arah utara menuju kawasan seputar Plaza Malioboro. Nah, seperti yang kita lihat saat ini hujan turun lagi dan kondisinya cukup lebat teman-teman ya. Hal ini membuat suasana makin syahdu tentunya. Oke teman-teman, demikian perjalanan kami malam hari ini di Malioboro, Yogyakarta. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan matur nuwun.